sanki. Başka biri oldu. Hussein pun menjawab, apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi Mustafa. Jika kita tidak terlibat sekarang, maka di sana akan ada pertumpahan darah. Turhan Sultan tidak akan membiarkan Qasem Sultan ataupun para pangeran untuk tetap hidup. Burhan Sultan ne Kösem Sultanı. Sağ komaz. Apakah Kemenkes akan mengubah keputusannya karena telah mendengar perkataan dari Hussein? Akıl alır gibi değil. Di lain sisi, Xia Usa pun berbicara. Ini sulit dipercaya. Bagaimana bisa Qasem Sultan melakukan hal itu? Koprul pun berkata juga, kita sudah kehabisan kesabaran. Qasem Sultan menghancurkan dirinya sendiri dengan mencoba melawan raja. Turhan pun menjawab, dia sadar akan kebenarannya, bahwa pemerintahannya telah berakhir. Para Janisari akan menyerang istana malam ini. Xia Usa pun bertanya, bagaimana bisa? Apakah kamu yakin Sultan aku? Turhan pun memberikan kode kepada Sulaiman. Sulaiman pun mengerti, kemudian membuka pintu. Kuşçu Mehmet Ağa. Dan ternyata itu adalah Kuscu Mehmet Aga. Turhan pun berbicara. Kuscu Mehmet Aga beritahukan pada mereka. Kösem Sultan divanı topladı bugün. Kuscu pun berbicara. Qasem Sultan mengadakan pertemuan hari ini. Dia telah membuat kesepakatan dengan para aga. Mereka akan masuk ke dalam istana malam ini. Kemudian membunuh Raja dan Turhan Sultana. Koprulu pun bertanya, bagaimana kami tahu kalau kamu mengatakan kebenarannya, sementara dirimu berada lama dalam komando Qasem Sultan selama bertahun-tahun. Bagaimana jika ini adalah jebakan? Kuscu pun menjawab, hanya Qasem Sultanlah yang akan jatuh dalam jebakannya malam ini. Dan aku akan memastikan akan hal itu demi ayahku. Kita pun dibawa kembali flashback, siapa sebenarnya Kuscu ini. Tuzağa düşen Kösem Sultan olacak paşam. Babamın kanı hakkı için. Ya, dia adalah anak kecil yang berkhianat pada Qasem Sultan, yang menusuk Qasem Sultan pada waktu itu karena ayahnya yang telah dibunuh oleh Qasem. Jadi sekarang anak itu telah dewasa dan dia adalah Kuscu. Kita pun tahu mengapa Kuscu berada dalam layanan Qasem, agar ia bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan memberikan informasi itu kepada saingan Qasem. Kembali ke masa sekarang, Kuscu pun berkata, dia akan mendapatkan apa yang pantas baginya. Setelah mendengarkan keterangan Kuscu, Turhan pun berbicara, aku percaya pada Kuscu, kalian juga harus. Mari kita membicarakan tindakan pencegahan apa yang harus kita ambil malam ini. Xia Usa pun berkata, bagaimana jika pertama-tama kita akan membunuh Pangeran Sulaiman dan juga Pangeran Ahmed? Maka semuanya akan berakhir Sultan aku. Siapa yang akan dia nobatkan nanti? Namun, Turhan tidak setuju dengan ide dari Xia Usa. Çözülür Sultan. O ihtimali aklından çıkar. Turhan menjawab, lupakan tentang hal itu. Jika aku membunuh anak yang tak bersalah seperti dirinya, apa yang membuatku berbeda dari dirinya? Selama aku masih hidup, tidak seorang pangeran pun akan dibunuh. Hiçbir şehzadeye kıyılmayacak. Di taman istana, Qasem pun melihat tanaman melati yang kini sudah mekar. Yaseminler. Sen mi diktin? Qasem lalu berbicara pada Hachi. Ini bunga melati, apakah kamu yang menanamnya? Hachi pun berkata, syukur pada Tuhan Sultan aku. Mereka muncul sendiri. Kamu sangat menyukai mereka. Sultan Ahmed telah menanamnya di seluruh taman rahasia. Qasem pun menjawab, semua bunga melati itu layu setelah Ahmed meninggal. Dan aku tidak pernah menanamnya lagi. Wanginya mengingatkanku akan orang-orang yang aku cintai. Keluargaku, rumahku, cintaku. Aku mengira aku tidak akan mencium wanginya lagi. Kerinduanku akan hilang.
Aku pikir aku akan melupakannya. Hachi pun menjawab, bagaimana bisa kamu melupakan masa lalu dan orang-orang yang kamu cintai, sultanku? Apakah itu mungkin? Kosem pun menjawab, kita memang tidak bisa. Aku ingin saat hari terakhirku akan berbeda. Aku ingin tamanku bermekaran, bebas dari kematian. Aku ingin mencium bunga mawar. Namun, aku tahu itu tidak akan terjadi. Tiba-tiba Kemenkes datang. Ayrılıktan, ölümden azade bahar olmadı. Sultanım. Kosem pun berkata, apakah kamu sudah mendengarnya? Jika kamu datang untuk menghalangiku, itu sudah terlambat. Eğer beni vazgeçirmek için geldiysen çok geç. Vazgeçirmeye değil. Kemenkes pun menjawab, aku datang bukan untuk menghalangimu. Aku di sini untuk mengatakan aku bersamamu. Aku akan melakukan apapun demi dirimu. Aku tidak menolak kemarahan ataupun kemurahan hatimu. Kosem pun terdiam sejenak dan kemudian berbicara. Ben sizden gelen her şeye razıyım sultan. Kahrınızı da. Kamu bilang tidak akan bersama denganku lagi dan tak ingin berjalan dalam jalan ini lagi. Kemenkes pun menjawab, aku menyadari bahwa jalanku satu-satunya adalah dirimu. Tidak ada kehidupan bagiku selain bersamamu. Bertahun lalu, benang takdir telah mengikatku padamu dengan sangat kuat. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Kosem tidak berkata apapun. Kemudian, ia meninggalkan Kemenkes. Sizden gayrı bir hayat yok benim için. Bizi ancak ölüm ayırır. Enak ya jadi Kosem, dicintai gila-gilaan sama 3 pria. Sebenarnya Kemenkes tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Kosem adalah salah. Namun, ia rela melakukan apapun demi cintanya. Lalu kita pun mendengar suara hati dari Kemenkes. Onun ayağının bastığı toprak, onun ayakları altında çiğnendiği için Yasemin olmuştur. Yerler sana meyveler verir. Toprağından yüz nasıl kaldırılabilir? Tanah yang ia pijak adalah kebahagiaanku. Mawar dan melati mekar di atas tanah itu karena ia melangkah di atasnya. Wahai sultanaku, tanah yang kau injak memberikan buah-buahan. Bagaimana aku bisa berpaling dari tanah yang memberiku bunga? Lihatlah dengan seksama setiap butir tanah dan udara. Mereka jatuh cinta pada sosok agung itu. Sebagaimana kita semua. Mecnunudur. Neşeli, neşesiz, iyi, kötü her zerre. Çünkü ey sultanım, Dalam suka maupun duka, dalam kebaikan maupun keburukan, setiap bagiannya berputar mengelilingimu. Wahai sultanaku, matahari dari wajahmu tak bisa ditampung oleh langit, tak bisa ditampung oleh dunia. Maka sungguh mengherankan bahwa ia bisa ditampung oleh hatiku, menetap di dalam hatiku. benim içime, benim gönlüme sığdı, kendine yer edindi. Jadi ini adalah ungkapan perasaan Kemenkes pada Kosem Sultan.